Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam renungan Rohani Shoshanim. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur atas kebaikan, atas cinta Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami ada, semua karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami lagi mau diisi kebenaran firman-Mu, pakai setiap hidup kami menjadi alat, menjadi berkat Tuhan, agar firman yang datang pada malam hari ini menjadi rema dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, siaplah hati kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Perenungan kita pada malam hari ini saya beri judul Mencari yang Hidup. Terdapat di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ini adalah perkataan dari seorang peternak yang mendapat penglihatan tentang bangsa Israel, yang dimana pokok pembahasan ini berbicara tentang ratapan kaum Israel jalan menuju hidup. Pertanyaannya, mengapa mereka perlu untuk mencari Tuhan? Karena kamu akan mendapat hidup. Kamu di sini berbicara kepada bangsa Israel. Bagaimana cara mereka untuk mencari Tuhan? Kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Kita mundur di ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Dan kita lihat di pasal yang kelima di ayat yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang keempat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Yang dimaksudkan dari Amos, dari ayat yang kelima pada pasal yang kelima dan pasal yang keempat ayat yang keempat, berbicara tentang bukan tempatnya yang jahat atau bukan tempatnya yang dikatakan yang berbuat dosa, tetapi orang Israel yang melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan jahat di tempat-tempat tersebut. Kita tahu bersama bahwa Betel adalah tempat di mana Allah mengadakan perjanjiannya kepada Abraham dan Yakub. Di situ terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jelas sekali di situ dikatakan, dan di Gilgal. Gilgal adalah tempat berkemah pertama bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Kita lihat lagi di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-19. Yosua 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Nah, apa yang terjadi ketika bangsa Israel tidak mencari Tuhan? Kita tahu bahwa kita adalah bangsa-bangsa Israel rohani. Apa yang terjadi ketika saya dan saudara ketika kita tidak mencari Tuhan? Kita lihat di dalam Amos pasal yang ke-8. Kita buka di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini.
bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Kita tahu bersama apa yang terjadi ketika kita tidak mencari Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak mencari Tuhan. Di dalam Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa kita tidak akan mendapatkan firman itu lagi. Karena apa yang menyebabkan kita tidak mendapatkan firman Tuhan itu lagi? Karena kecenderungan hati kita yang jahat. Karena kecenderungan hati kita yang menolak firman itu. Firman Tuhan katakan ada saatnya kita tidak akan mendapatkan firman Tuhan itu lagi. Firman Tuhan itu tidak akan berfirman lagi kepada kita. Maka dari itu di hari-hari ini ketika firman itu datang dalam hidup kita, mari kita meresponi firman itu dengan baik. Nah, yang terjadi ketika kita tidak mencari Tuhan, kita bisa menjawab dalam pribadi kita masing-masing. Nah, tujuan Amos untuk menyuarakan atau menyampaikan firman Tuhan ini, untuk menasehati, untuk menyampaikan kepada umat Israel, kepada kita Israel rohani, untuk mencari Tuhan itu wajib, tidak boleh tidak, itu adalah keharusan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan kebebasan, kita mendapatkan pemulihan, dibebaskan dan dipulihkan dari apa? Dari dosa. Karena dosa berusaha untuk menghancurkan, akan tetapi pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan di dalam mencari Tuhan, adanya kemenangan. Yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai Israel rohani, yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita dibekali, kita dikhususkan, perbendaharaan kita diisi dan didorong untuk kita bisa lagi dapat menjadi berkat, dapat menjadi alat Tuhan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Agar mereka mengerti apa arti dari mencari Tuhan. Karena kita tahu pencarian yang benar akan membawa kita ke dalam pengenalan yang benar. Ketika pencarian yang salah, kita tidak akan mendapat sesuatu yang benar. Karena pencarian kita saja sudah salah, sudah tidak benar. Jadi selanjutnya tidak akan benar juga. Maka dari itu mencari yang benar atau mencari yang hidup akan mendapatkan sesuatu yang hidup juga. Mencari yang sia-sia, yang binasa, kita juga akan memperoleh sesuatu yang binasa dan yang kesia-siaan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita lagi di hari-hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin memacu diri kita untuk lebih giat lagi untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tahu di hari-hari ini dunia sementara dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kuduskan hidup kita, perbekali hidup kita untuk terus mencari Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan satu dalam doa untuk mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang datang pada malam hari ini tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami, tetapi terus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus, semakin hari kami mencari keserupaan dengan Engkau. Biarlah kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan pencarian benar akan membawa kami ke dalam pengenalan yang benar juga di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kami disatukan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa, menjadi syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumah